هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهدكم بأن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهدكم بأن سيدنا محمد رسول الله ونبيه وصفيه وحبيبه ونوره. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم يا قدوس يا سلام، يا قدوس يا سلام، يا قدوس يا سلام، نسألك سلامة الصدر ونعوذ بك من سوء الصدر، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر. اللهم يا ستار استر عوراتنا، استر عوراتنا عندك وعند خلقك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واختمنا يا الله بالسعادة ولا تختمنا يا الله بالسخاوة، وادفعنا وعن المسلمين وخاصة بلادنا هذا عن كل شر وكل بلاء ووباء برحمتك يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا غفار يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang diberkahi Allah, selama masih ada orang yang menyembah hadir pada Jumatnya, insya Allah Allah masih undurkan hari kiamatnya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Imam Muslim, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi selama masih ada di muka bumi orang-orang yang mengatakan yuqal, dikatakan Allah, dia membaca Allah. Imam An-Nawawi mengatakan kalimat ini berarti masih ada orang yang menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW. Nikmat inilah yang kita syukuri, nikmat Islam, iman dan juga ihsan. Alhamdulillah hadana li hada. Tidak lupa juga tentunya kita bisa mengenal Islam, iman, ihsan, mengenal Allah, mengenal kemuliaan Jumat karena berkah sabda Nabi Muhammad SAW. Laulahu ma arafna rabbana
Kalau bukan karena jasa, mungkin kita masih menyembah berhala, mungkin masih menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan dan bintang. Karena berkah jasa sang baginda, kita diselamatkan dari penjara syirik. Jazallahu anka ya Sayyidina ya Rasulullah. Namun kita tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'a man ra'ani. Wa qarrara thalatha marrat fi riwayatin sab'a marrat. Beruntung, tuba bahasa Arab berbeda dengan aflah. Tuba syajaratun fil jannah, begitu dalam hadis. Tuba adalah pohon keberkahan, keberuntungan di surga. Pohon-pohon di surga yang paling kecil. Orang berjalan di bawah ranting-rantingnya, di bawah daun-daunnya. Masirah perjalanannya bintang ta'am, sejauh 100 tahun perjalanan. Apalagi tuba, salah satu pohon keberkahan di surga. Nabi mengatakan beruntung yang melihat. Tapi jika tidak melihat, beruntung yang memandang, orang yang pernah memandang. Kata ra'a bermakna dua. Ra'a Nabi fi hayati, memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Mereka yang disebut sahabat. Meskipun di antara jamaah ini mimpi ketemu Rasulullah 1000 kali, tidak berhak disebut sahabat. Yang berhak disebut sahabat hanya mereka-mereka yang hidup di zamannya, memandangnya, wa amana bihi wa mata ala Islam. Begitu Imam Ibnu Hajar menjelaskan, tidak cukup memandangnya. Bukankah Abu Lahab juga memandang Muhammad, tapi dia tidak melihat Muhammad Nabiullah. Yang dia lihat cuma Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Muhammad SAW yang kita kenal, mereka tidak kenal. Maka jangan terangan-angan seandainya aku hidup di zaman Rasulullah. Siapa tahu nanti jadi Abu Jahalnya, jadi Abu Lahabnya, jadi Abdullah bin Ubaynya. Inilah petuah daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala ketika murid-muridnya mengatakan, engkau enak, engkau hebat, engkau beruntung wahai Abu Darda, engkau bertemu Rasulullah, kami tidak bertemu. Apa tanggapan beliau? Jangan kalian mengatakan itu. Seandainya kalian hidup di zamannya, bisa jadi kalian adalah Yusuf, mungkin kalian adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka kita syukuri hidup di masa kapanpun, yang penting di qalbu ini ada iman kepada. Jika tidak bertemu secara fisik, maka Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq. Hadis ini sahih. Siapa yang tidak bertemu Rasulullah tentu tidak faham begini. Nabi mengatakan, man ra'ani, siapa yang bermimpi bertemu aku, faqad ra'al haqq. Yang dia lihat adalah syaitan. Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Syaitan tidak sanggup menyerupai aku. Pernah ada anggapan di masa sebagian ulama terdahulu, jika sifat-sifat yang terlihat dalam mimpi sama dengan yang disebutkan dalam hadis, maka itu benar Rasulullah. Ternyata itu disanggah dan diluruskan oleh Imam Al-Ghazali dan muridnya Al-Hafiz Al-Muhaddis Ibnu Al-Arabi Al-Ma'afiri. Apa kata mereka? Man ra'ani fil manam, tidak ada ta'liqnya, tidak ada syaratnya. Maka siapapun yang memandang Rasulullah dalam berupa apapun, fi ayyi suratin kana, faqad ra'ah, dia betul-betul telah memandang baginda Nabi Muhammad SAW. Maka karena kita sudah tidak bertemu Rasulullah, carilah orang yang pernah berguru kepada Rasulullah. Karena kita pun tidak bertemu sahabat Rasulullah, carilah orang yang bersanad bersilsilah ilmunya kepada Rasulullah. Oleh karena itu, para ulama kita di abad kedua mengatakan, al-isnad min ad-din, bersanad berguru
minad din, itu separuh agama. Hari ini orang-orang mengatakan tidak usah berguru, langsung saja kepada mushaf Al-Quran. Ya salah. Mushaf Al-Quran itu juga ada riwayatnya, juga ada sanadnya, ada qiraatnya. Qiraat apa yang dia baca? Tidak bisa kita langsung kepada Rasulullah, tidak mungkin kita langsung kepada Allah. Siapa yang kita sebut langsung saja kepada Rasulullah, ternyata yang dimaksud langsung kepada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ditulis di abad ketiga Hijriah. Beliau lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Tidak bertemu Rasulullah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Karena Imam Al-Bukhari orang Uzbek, orang Rusia yang konflik hari ini, tapi negara yang tidak ikut konflik, ingin mendapatkan tuba, keberuntungan surgawi, keberkahan surgawi, maka Imam Al-Bukhari mencari satu hadis innamal a'malu binniyat. Dia berangkat dari Uzbek kota Bukhara ke kota Makkah. Bertemulah di sana seorang murid daripada Imam Sufyan bin Uyainah, juga murid dari Imam Asy-Syafi'i bernama Al-Imam Al-Humaydi Abdullah bin Zubair Al-Makki. Jarak dari Uzbek ke Makkah dan sedikit, itu melalui beberapa negara. Belum ada pesawat, belum ada kapal, belum ada kereta api, belum ada bus, pakai onta. Imam Bukhari tahu tidak mungkin seseorang langsung merujuk kepada Rasulullah seperti yang diklaim banyak orang-orang yang mengatakan dia ikut sunnah kali ini. Imam sunnah seperti Imam Bukhari, jarak antara dia dan Nabi masih ada yang terpendek, disebut a'lal asai, sangat terpendeknya 3 orang. Sangat terpanjangnya bisa 8 sampai 12 orang lebih kurang. Itu Imam Bukhari. Siapa kita dibandingkan beliau? Akhirnya Imam Bukhari dapat keberkahan melalui 1.700 gurunya. Inilah jumlah guru Bukhari. Siapa kita yang punya guru sejumlah guru Imam Bukhari? Jemaah yang berkahi Allah. Oleh karena itu, kami mengimbau diri kami sendiri dan kita semua yang hadir, jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengambil sanad ilmu dari para masyayikh. Namun sanad itu, silsilah ilmu itu ada 3. Yang pertama isnad, ijazah. Cuma dapat ijazah aja suka, ijazahkan kamu. Ini tujuannya untuk ngambil berkah, tetapi pemahaman tidak ada. Hanya semacam legitimasi dan keberkahan, blessing kata orang Inggris, barokah kata orang Arab. Karena ada satu ungkapan, fi kulli dzikri shalihin tanzilur rahmah. Setiap disebut nama orang-orang saleh. Siapakah sayyidus shalihin? Penghulu orang-orang saleh adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabatnya, tabi'innya, tabi'innya, sampai kepada guru-guru kita hari ini yang memegang sangat-sangat keilmuan. Mereka adalah agen-agen rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah corong-corong rahmatullah di alam semesta. Tapi sanad ijazah ini sepertinya lebih diminati. Orang tidak sabar berguru, padahal ada 2 sanad lagi. Satu isnad al-fikriyah, al-isnad al-fikriyah atau aqliyah, atau boleh juga disebut al-isnad al-ilmiyah. Isnad ilmi, sanad keilmuan. Misalnya kita menyantri kepada siapa, talaqi ilmu kepada siapa, setoran Quran kepada siapa, ikut majelis kitab kiai, guru siapa. Ini disebut dengan sanad ilmi, sanad fikrah, pemahaman. Ini jarang, makanya tidak banyak yang jadi ulama. Padahal pesantren banyak. Ada satu pesantren, santrinya belasan ribu, ada yang 30.000, ada yang 50.000. Tapi yang jadi ulama tidak banyak. Karena dia duduk di pesantren, pikirannya di luar pesantren. Dia kuliah, tapi pikirannya
menjalar kemana-mana. Dan terakhir, isnad ruhiyah, sanad ruh, disebut juga sanad tarbawi, sanad suluk, sanad qalb. Inilah yang paling mahal, sanad rohani. Ini tambah sedikit lagi. Inilah yang membedakan ulama-ulama aulia dengan sekadar ulama intelektual. Yang level 2 tadi itu intelektual, tapi level 3 ini mereka ahlullah wa khasatullah. Mereka lah keluarga para aulia. Ahlullah, di kalbunya hanya ada nama Allah. Mereka tidak sempat lagi mencari kesalahan. Lain dengan kelompok yang kedua tadi, mereka masih sibuk dengan hal-hal yang sifatnya remeh. Menurut sebagian orang itu masih sibuk cari kesalahan orang, sibuk ngerjain orang, sibuk kritik orang, sibuk memfatwakan sesat orang. Ini kelompok orang kedua. Tapi kelompok kedua penting, tapi jangan banyak-banyak. Yang perlu kita perbanyak sekarang adalah yang ketiga. Karena fitnah akhir zaman adalah fitnah ruhiyah. Orang-orang terhalang untuk mengenal ruhnya, mengenal kalbunya, sehingga mereka tidak mengenal tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan muridnya Sa'id bin Jubair, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita biasa menerjemahkan tidak ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Terjemahan menyembah sudah sangat banyak dipakai. Ternyata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan muridnya Sa'id bin Jubair menyebutkan ya'budun ay ya'rifun. Mereka mengenali aku. Bagaimana mungkin menyembah sesuatu yang tidak dikenal? Itu kebodohan yang dipelihara. Oleh karena itu, sanad yang ketiga ini mesti dicari. Mereka lah para mursyid, para masyayikh. Mari berguru kepada mereka, jaga adab di depannya, husnuzon kepadanya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Hadis sahih Bukhari. Allah berfirman, siapa yang menyakiti kekasih-kekasih, aku nyatakan perang kepadanya. Nasallallahu an yastur awratina wa awratil muslimin wa awrat masyayikhina. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.